Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Materi kita hari ini berjudul Bersikap Kritis dan Bertanggung Jawab Terhadap Pengaruh Media Massa. Anak-anak sekalian, kita harus memiliki sikap kritis terhadap semua informasi yang kita terima. Sikap kritis berarti dapat memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif dan mana yang negatif. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah, medium berarti perantara atau pengantar, dalam hal ini untuk menyalurkan pesan atau informasi. Pada masa sekarang ini, kita sedang mengalami revolusi informasi. Karena berbagai kemajuan teknologi media, kita dibanjiri oleh arus informasi yang melimpah ruah dan tidak henti, hampir tanpa saringan. Informasi-informasi itu dapat berupa informasi yang baik dan membangun, tetapi juga dapat berupa informasi yang buruk dan merusak. Nah, sikap kritis membuat kita dapat membedakan mana hal yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif dan mana yang negatif. Pada masa kini, teknologi media menjadi salah satu pemberi informasi yang paling berpengaruh. Pengaruh tersebut dapat positif dan dapat pula negatif. Kita harus bersikap kritis terhadap pengaruh positif dan negatif dari media yang menyuguhkan berbagai informasi. Pengaruh positif media massa dapat terjadi akibat tiga hal yang saling terkait, yaitu pengaruh dari media teknologi, pengaruh dari pemilik atau sponsor media, dan pengaruh yang tidak disadari atau dimaksudkan. Mari kita membahasnya satu persatu. 1. Pengaruh positif dari media teknologi. Yang pertama, teknologi media mendekatkan manusia satu sama lain. Yang kedua, teknologi media dapat membuat kita terlibat pada peristiwa di belahan bumi lain. Yang ketiga, teknologi media menyajikan mutu dan pola pemberitaan yang semakin menarik. Dan yang keempat, teknologi media dapat menyajikan gambar dan suara yang lebih canggih, seperti musik stereo, gambar 3 dimensi, dan sebagainya. 2. Pengaruh positif dari pemilik atau sponsor media. Yang pertama, manusia, entah pemilik media, entah sponsor, entah lembaga negara, entah masyarakat dan gereja, dapat menggunakan media untuk menciptakan perhatian dan keprihatinan umum tentang suatu masalah di belahan bumi. Yang kedua, media juga dapat digunakan untuk memberi informasi, membentuk opini umum yang baik dan juga untuk mendidik. Media dapat digunakan untuk membela keadilan dan kebenaran, serta lain sebagainya. Dan yang ketiga, media dapat digunakan untuk hiburan, misalnya musik, tari, sinetron, dan lain sebagainya. 3. Pengaruh positif yang tidak disadari atau tidak dimaksudkan. Yang pertama, sadar atau tidak sadar, media sudah membentuk budaya baru. Yang kedua, sadar atau tidak sadar, media telah mengubah cara berpikir kita tentang hidup, tentang kebudayaan, dan sebagainya. Adapun pengaruh negatif media massa adalah pengaruh negatif dari media teknologi, pengaruh negatif dari pemilik atau sponsor media, dan pengaruh negatif yang tidak disadari atau tidak dimakan. Mari kita membahasnya satu persatu. 1. Pengaruh negatif dari media teknologi. Pertama, media telah membangun kerajaan dan kekuasaan yang sangat kuat. Yang kedua, media menciptakan budaya baru yang gemerlap, budaya asli dan lokal perlahan-lahan tersingkir. 2. Pengaruh negatif dari pemilik atau sponsor media. Yang pertama, media adalah bisnis. Yang kedua, lewat media dapat dibangun persepsi yang salah tentang kesejahteraan. Yang ketiga, lewat media dapat diciptakan stereotip tentang tokoh kecantikan, mode, dan lain sebagainya. Yang keempat, lewat media dapat diciptakan sensasi tentang seks, kekerasan, dan horor yang mungkin sangat disenangi oleh penonton. Dan yang kelima, pemilik, penguasa, dan sponsor media dapat melakukan berbagai rekayasa dan trik demi kepentingan bisnis dan politiknya. 3. Pengaruh negatif yang tidak disadari atau tidak dimaksudkan. Yang pertama, jadwal hidup dan kerja jadi tidak teratur. Yang kedua, kekerasan dan keterlibatan pada kekerasan dan seks bebas sering ada hubungannya dengan siaran televisi atau chatting di internet atau HP. Dan yang ketiga, arus urbanisasi sering disebabkan oleh tayangan yang glamor tentang kehidupan kota. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk membina sikap kritis kita terhadap media massa. Di antaranya adalah: yang pertama, banyak membaca buku tentang media. Yang kedua, mengikuti pelatihan dan pendidikan media kalau ada. Yang ketiga, melatih diri untuk melihat dan mendengar tayangan berbagai media dengan kritis.
Dan yang keempat, bertanya dan belajar banyak dari orang-orang yang tahu dan berpengalaman tentang media. Pada zaman Yesus, jenis media yang ada mungkin hanya berupa buku dan kitab. Kitab yang paling dihormati dan ditaati oleh masyarakat Yahudi adalah kitab Taurat yang mengatur tentang berbagai hak dan kewajiban yang bertujuan untuk keselamatan umat. Tetapi, kaum agamawan banyak memanipulasi kitab tersebut sehingga menjadi beban bagi umat. Salah satu contohnya adalah peraturan tentang hari Sabat yang terdapat dalam Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Dalam Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28 nampak bahwa Yesus menyikapi hukum Taurat mengenai hari Sabat itu dengan sikap kritis. Paradigma terhadap peraturan tersebut ditolak oleh Yesus dengan mengatakan bahwa peraturan tentang hari Sabat itu adalah demi keselamatan manusia dan bukan manusia demi hari Sabat. Makna sikap kritis Yesus dalam Markus bab 2 ayat 23 sampai 28 adalah kita harus membedakan yang baik dan yang jahat atau buruk, mana yang berguna bagi keselamatan manusia dan mana yang tidak. Keselamatan manusia menjadi pilihan yang paling penting bagi Yesus dalam hidup dan karyanya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang kita pelajari dapat berguna bagi kita dan dapat berguna bagi orang lain. Sekian dan terima kasih.